Halo, Ya, halo selamat sore Pak. Suara saya aman Pak? halo selamat sore Ya, juga. Maaf ya, ini ya telat tidak apa. macet nih di jalanan. Baik Pak, kita langsung saja. Apa yang menjadi faktor utama di balik pelemahan sektor teknologi sebesar 2,07% pada hari ini? Apakah ini lebih ke sentimen global atau lebih ke faktor domestik Pak? Ya, kalau saham teknologi mengalami penurunan ini wajar sekali ya, karena Trump sendiri pada saat berbicara di Davos, Swiss, dia mengatakan bahwa uh, Amerika ini akan melakukan swasembada energi ya yang begitu besar, kemudian akan menerapkan juga perang dagang ya dengan beberapa negara seperti Tiongkok, kemudian uh, Uni Eropa, Kanada, kemudian Meksiko. Nah, ini yang kemungkinan besar sebenarnya akan membuat harga-harga komoditas semua akan berterbangan, tetapi saham-saham teknologi ini mengalami satu koreksi ya, karena kita melihat bahwa Trump sendiri juga akan menggunakan uh, AL ya untuk dijadikan sebagai alat ya untuk melakukan komunikasi ke depannya. Ini mungkin teknologi ini yang tadinya sedikit terangkat kemudian mengalami satu penurunan, di sisi lain pun juga Twitter yang tadinya dihentikan di Amerika kemudian dibuka kembali oleh Trump, dan Trump meminta saham sebesar 50%. Ya, mungkin ini salah satu adanya intervensi dari Presiden Amerika yang membuat saham-saham teknologi berguguran. Itu Mbak. Baik Pak Ibrahim, kita ketahui juga bahwa sektor infrastruktur juga terkoreksi cukup dalam. Apakah hal ini terkait perlambatan proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara atau ada faktor lainnya Pak? Ya, kita harus melihat bahwa 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran yang memfokuskan diri saat ini terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama adalah makan sehat, ya kemudian uh, apa penerapan PPN 12% hanya untuk kelas atas, kemudian bansos dan lain-lain, dan dianggap ini sudah cukup bagus, dan disitulah pemerintah belum mengarah ke infrastruktur ya, karena kita melihat bahwa saat ini pemerintah sedang fokus terhadap sumber daya manusia ya, terutama adalah anak-anak tingkat SD SMP yang harus diberikan makan sehat ya, karena apa, intisari dari program Prabowo Gibran ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang kemungkinan besar karena tidak adanya sangkut paut pembicaraan tentang masalah infrastruktur ini yang membuat saham-saham infrastruktur berguguran. Tetapi harus diingat bahwa pelemahan saham-saham berbasis infrastruktur ini ya sangat wajar dalam kondisi saat ini. Karena apa? Kita melihat bahwa ke depan kemungkinan besar pasca Timur Tengah ya, pasca Israel melakukan gencatan senjata dengan Hamas, ya kemungkinan besar akan ada rekonstruksi untuk pembangunan gedung-gedung di Timur Tengah, kemudian di Eropa pun juga sama. Pada saat nanti ada gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina, ya kemungkinan besar akan ada pembangunan secara besar-besaran. Dan ini yang kemungkinan besar secara global saham-saham infrastruktur akan kembali lagi mengalami kenaikan. Untuk saat ini wajar kalau seandainya mengalami koreksi, karena di minggu kemarin pun juga sudah mengalami kenaikan. Itu Mbak. Baik Pak Ibrahim, dalam kondisi seperti ini, sektor-sektor apa saja yang masih memiliki prospek cuan untuk pekan depan Pak? Ya, kalau saya melihat untuk prospek untuk saham-saham apa saja yang kemungkinan akan mengalami kenaikan, pertama adalah saham-saham berbasis perbankan. Ya, saham-saham berbasis perbankan di minggu kemarin terus mengalami pelemahan, dan minggu ini kemungkinan akan berdampak positif ya, terutama adalah saham-saham plat merah ya, Mandiri, kemudian BRI,
kemudian swastanya adalah BCA. Ini yang kemungkinan besar akan kembali mengalami kenaikan ya pasca kemarin mengalami penurunan. Dan infrastruktur pun juga kemungkinan akan kembali lagi mengalami kenaikan pasca Wijaya Karya ya. Ini pun juga mendapatkan suntikan dana yang dari pemerintah untuk melakukan pembangunan. Walaupun pembangunan ini yang akan dijalankan adalah pembangunan yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi, sedangkan pembangunan-pembangunan infrastruktur yang belum dijalankan itu dihentikan kembali. Kemudian IKN pun juga, ya ini pun juga akan dilakukan pembangunan. Pemerintah, Kementerian Keuangan pun sudah mempersiapkan dana yang cukup besar ya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur sampai tahun 2029. Artinya apa? Walaupun pembangunan infrastruktur di IKN tidak terlalu kencang, tetapi sudah ada program-program dari tahun 2025 sampai 2029 akan dilakukan pembangunan. Nah, saat ini pun juga di IKN ada launching ya untuk hotel, apartemen yang sudah jadi, dan ini pun juga menandakan bahwa keseriusan para investor pemerintah untuk melakukan pembangunan. Sehingga apa? Saham-saham berbasis infrastruktur ini pun juga kemungkinan besar akan kembali naik. Jadi kalau saat ini ya saham-saham berbasis infrastruktur berguguran wajar, karena minggu depan ya Imlek di hari Senin, Selasa, Rabu itu libur, sehingga wajar lah kalau investor melakukan taking profit. Karena apa? Ada waktu 5 hari untuk berlibur, dan biasanya ini adalah kesempatan bagi investor untuk melakukan taking profit. Itu Mbak. Baik Pak Ibrahim, lalu di Forum Ekonomi Dunia itu kan Presiden Donald Trump meminta Arab Saudi dan OPEC untuk menurunkan harga minyak serta meningkatkan produksi. Apa tanggapan Anda terkait rencana Donald Trump ini? Ya, Donald Trump pada saat pidato pertama kali setelah dilantik, dia mengatakan bahwa Amerika itu adalah akan melakukan swasembada energi. Swasembada energi berarti Amerika akan melakukan eksplorasi gas alam, minyak mentah, dan batu bara. Dan kita tahu bahwa gas alam terbesar di dunia cadangannya ada di Amerika. Kemudian minyak mentah cadangannya terbesar juga ada di Amerika. Kemudian batu bara pun juga sama ada di Amerika. Artinya apa? Bahwa keinginan dari Trump ini adalah harga komoditas semua turun. Kemudian suku bunga pun juga diturunkan. Agar apa? Agar ekonomi kembali lagi stabil. Nah, pada saat uh, Trump berbicara di Davos ya di Swiss, ini pun juga mengatakan bahwa kepada negara-negara anggota OPEC dan Plus ya untuk menurunkan harga minyak mentah dunia. Karena apa? Kita melihat bahwa Rusia pada saat mendapatkan sanksi ekonomi dari Eropa dan Amerika, Rusia melakukan penjualan untuk minyak mentah pun juga dengan harga di bawah harga pasar, yaitu di $60 per barrel. Artinya apa? Dengan Trump memberikan instruksi terhadap negara-negara anggota OPEC ya untuk menurunkan harga minyak mentah, inilah sangat wajar. Kemudian produksi pun juga ditingkatkan. Kenapa? Kalau produksi ditingkatkan, itu akan jadi oversupply. Kalau terjadi oversupply, berarti harga pun juga akan relatif lebih murah. Nah, ini dalam sistem ini ekonomi ya, dia supply dan demand. Pada saat supply-nya pada saat barangnya begitu banyak, kemudian permintaan pun sedikit, ini yang akan membuat harga minyak mentah dunia akan mengalami penurunan. Dan saya optimis bahwa harga minyak kemungkinan besar rata-rata di antara 60 sampai 70 ya ke depannya pasca Trump akan mengeksplorasi minyak mentahnya di Amerika, dan negara-negara anggota OPEC akan meningkatkan kuota produksinya. Karena selama ini bahwa kebutuhan untuk minyak mentah dunia itu sebesar 100 juta barel per hari, itu mengalami penurunan cukup signifikan, karena kita melihat bahwa Tiongkok yang tadinya kebutuhan minyak mentahnya 20%, 20 juta barel per hari, sekarang menurun menjadi 11 juta, ya 11%. Kemudian India yang tadinya 16%, 16 juta barel per hari, itu hanya 13%, 13 juta barel per hari. Nah, sebelum-sebelumnya kenapa harga minyak itu cukup tinggi? Karena Amerika itu adalah salah satu importir terbesar di dunia pertama. Tetapi pada saat Amerika melakukan eksplorasi, kemudian Amerika melakukan ekspor, negara-negara yang besar yang melakukan impor
ya yang membutuhkan impor itu hanya Tiongkok, India dan Eropa. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan kondisi saat ini terjadilah oversupply. Nah, oversupply ini yang bisa merendahkan untuk harga-harga komoditas. Salah satunya adalah harga minyak mentah dunia, apalagi setelah Trump memberikan satu instruksi ya untuk melakukan eksplorasi dan negara-negara anggota OPEC untuk menaikkan produksi. Sehingga apa? Sehingga ada kemungkinan besar harga minyak mentah akan stabil di level 60-70 dan negara-negara berkembang pun akan kembali maju. Dan ini yang kemungkinan besar keinginan dari Donald Trump agar pertumbuhan ekonomi kembali sebelum COVID-19. Itu, Mbak. Baik Pak, lalu yang terakhir Pak, Presiden Trump juga mengatakan akan mengusahakan pemangkasan suku bunga The Fed. Apakah hal ini akan berpengaruh pada pertemuan The Fed pekan mendatang? Apa prediksi Anda Pak? Ya, saya kira Trump terlalu intervensi ya terhadap bank. Saya kita melihat bahwa Bank Sentral Amerika itu independen, ya itu tidak boleh dilakukan intervensi oleh pemerintah. Di sini Trump, kita harus melihat ke belakang bagaimana di periode pertama Trump menjadi presiden selalu ikut campur dalam urusan Bank Sentral Amerika, sehingga apa? Ada pergolakan ya antara Bank Sentral Amerika dan pemerintah. Ya bisa saja pada saat nanti pertemuan di minggu depan ya Bank Sentral Amerika kemungkinan akan menolak untuk menurunkan suku bunga ya karena kita melihat bahwa inflasi pun juga masih cukup tinggi ya ada keyakinan ya bagi saya bahwa Bank Sentral Amerika di tahun 2025 kemungkinan besar akan menurunkan suku bunganya satu kali. Nah, satu kalinya ini di bulan apa? Ya kita belum tahu. Ya ini yang tahu hanya Bank Sentral Amerika. Nah, sedangkan intervensi dari Presiden Trump sendiri ya kemungkinan besar akan ditolak oleh Bank Sentral Amerika karena independensi Bank Sentral tidak boleh tidak boleh adanya intervensi yang ini yang terjadi di Amerika. Ya sama juga di Indonesia, di Indonesia pun juga pemerintah tidak boleh melakukan intervensi kepada Bank Sentral Indonesia ya karena kita melihat Bank Sentral itu adalah independen. Keindependenan inilah sehingga pasar itu kembali percaya ya baik terhadap pemerintahan Amerika maupun Bank Sentral Amerika. Itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ibrahim Aswaibi untuk waktu serta analisa Anda di Kabar Bursa hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan selamat berlibur Pak. Ya, terima kasih Mbak.